entrepreneur bersama yang Bapak Ibu dan Perkenalkan, saya diminta untuk jadi kepala sekolah Schooling Jambi Entrepreneur School. Kalau secara formalnya itu sejak turun izin ya sekitar 2 tahun 2022 sekitar 2022 kita ngajukan izin ke Dinas Kota Jambi, legalnya yaitu PKBM. Ya berdua lah awal-awal, kalau sejak pengurusan tambah 1-2. Alhamdulillah saat ini guru ada sekitar 8 orang, kemudian operator 1, apa lagi, itu aja ya. Ya kami sekretaris kan. Adanya homeschooling, ijazahnya ada, kemudian bakatnya terus berkembang, Bu. Sebenarnya itu Bu yang mendasari kami, Bu, untuk mendirikan homeschooling ini, Bu. Kemudian ada anak-anak bermasalah juga di kita, misalkan korban bully, itu juga ada. Udah mulai ke sekolah di homeschooling. Kita juga ini, Bu, sebelum siswa kita masuk homeschooling, kita ada tes, Bu, namanya tes Stephen, untuk melihat bakat potensi itu anak di mana. Nah, ketika sudah tahu, gurunya juga kita tes. Jadi nanti gurunya cukup mengembangkan potensi-potensi yang ada di siswanya, Bu. Karena kami meyakini bahwa satu aja kita ahli di bidang kita, berkompeten di bidang kita, insya Allah itu bisa jadi modal hidup kita. Kalau PKBM ini memang banyak, di Kota Jambi ini ada 14 PKBM kalau saya salah, 15 PKBM. Tapi kalau untuk homeschooling, Bu, kalau nggak salah homeschooling kita yang pertama di Jambi, Bu, baru yang pertama kalinya, Mas. Jadi karena ini pertama, di masyarakat pun agak asing. Nah, saking asingnya mereka pengen tahu. Kalau untuk kriteria siswa yang masuk homeschooling, kita bebas, Pak. Tapi kalau untuk sekarang ini kebanyakan memang siswa-siswa yang bermasalah di sekolah formalnya. pembelajaran yang diberikan kepada Kalau belajar ada yang full satu minggu itu 5 kali pertemuan, ada yang full. Sistem belajarnya juga bermacam-macam, ada yang daring, ada yang memang offline tatap muka. Untuk sekali pertemuan itu 4 jam mata pelajaran, 1 kali pertemuan 1 hari. Misal dia SD berarti 4 kali 35 ya, berarti 140 menit. Kalau dia SMA berarti 4 kali 45 menit. Kaitannya kan tadi disebut PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat, itu wadah lah untuk kegiatan pendidikan kesetaraan, PBS dan PAUD juga terkadang ada di situ, itu yang harus bermain. Nah, saya homeschooling ini baru dengar, Pak. Ini sekretaris dinas, masalahnya dinas pendidikan dan kota tentunya saat anak-anak ini bersekolah, tujuan utamanya selain untuk pengetahuan yaitu ijazah ya. Nah, anak-anak yang homeschooling ini legalitas ijazahnya bagaimana? Apakah diperbentuk paket atau memang ijazah yang disatukan dengan satuan pendidikan ini? PKBM, sekolah non formal maupun sekolah formal, itu kan sekarang kan menjadi pilihan, sebagai pilihan untuk orang tua kan, mau masukin sekolah apa. Kalau untuk ijazah sendiri, kalau di PKBM itu tetap paket A, paket B, paket C, Pak. Tetapi kan ijazahnya diakui, Pak. Untuk melanjutkan ke SMA bisa, untuk melanjutkan kuliah juga bisa. Yang tidak bisanya satu kalau nggak salah, untuk jadi militer, ke militer itu nggak bisa. Untuk jadi polisi dan TNI tidak bisa. Tapi untuk kedokteran itu bisa, semua udah bisa. Dan juga sistem untuk mendapatkan ijazah sudah berubah. Kalau dulu kan setahun kita belajar, ujian langsung dapat ijazah, benar Bu ya? Kalau dulu, kalau sekarang tidak. Jika dia tidak pernah sekolah, itu 3 tahun SMA-nya, SMP juga 3 tahun. Kalau dia ada ijazahnya, ada rapornya, dia bisa lanjut. Misalkan dia sudah lama putus sekolah nih Bu, rapornya ada kelas 1, udah tinggal lanjut di kelas 2, artinya tinggal 2 tahun dia sekolah gitu. Yang penting semua namanya tuh ada di Dapodik. Kami guru-guru ini rata-rata entrepreneur. Seorang entrepreneur karena apa?
Karena kalau homeschooling ini kan fleksibel ya untuk waktunya ya Bu ya. Saya sendiri bisa kemana-mana dulu gitu. Jadi ketika masukkan seperti Ibu bilang tadi kayak membina mentalnya itu, jadi dari mereka cara belajar, curhat, sedikit banyak pasti curhat kan Bu. Jadi dari situ saya ya masukin sedikit untuk membangun kepercayaan dirinya, untuk membangun gimana sih kamu bervalue gitu kan. Untuk di sini bagaimana penanganan ibu terhadap anak-anak ABK itu, pembelajaran teknisnya bagaimana untuk menangani anak ABK tadi supaya tetap belajar? Sedikit mungkin untuk, karena kalau menurut saya belum pernah dapat ABK, tapi secara garis besar kalau di sini kami pertama kali dibantu oleh homeschooling ini pertama kali itu dengan tes TIFIN itu pertama kali. Jadi dari anak ABK itu misalnya seperti autism atau sejenisnya itu kan memang kita tidak bisa melihat secara kasar mata ya ini tipe anak seperti apa, tapi kalau dengan tes TIFIN itu kita bisa membaca anak itu sebenarnya kebutuhannya apa, cara mengendalikannya bagaimana. Misalnya seperti tadi feeling. Nah, feeling itu mereka lebih peka terhadap perasaan. Jadi kita menyentuhnya itu dengan perasaan. Jadi mereka itu touching, sistemnya touching. Jadi dengan anak itu kita nggak bisa hanya verbal, tapi kita sentuh. Nah, kita sentuh dan di situ dia langsung dia memberikan respon positif gitu. Mungkin mau izin terkait dengan proses pembelajaran ya yang kami tanyakan, terutama teman-teman di sini kan backgroundnya pendidikan dan berprofesi sebagai guru, dan cukup menariknya bahwa sebagai suatu lembaga PKBM ya, homeschooling Jamipreneur School ini tentunya menjadi wadah untuk anak-anak dalam belajar. Nah, ini saya tanyakan mungkin lebih kepada skala secara intensitas pembelajarannya. Di homeschooling ini dalam waktu 1 bulan itu ada 12 kali meeting. Ya, 12 kali meeting. Sebenarnya kalau bahasa luar itu mirip les. Nah, mirip. Cuman kita lebih intens, lebih personal ngajar siswanya gitu. Terima kasih banyak. Pertama kepada dosen bimbing, dan juga Bapak Ibu mahasiswa Magister Pendidikan Universitas Jambi sudah berkunjung untuk homeschooling Jambi Preneur School. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan, dan kami merasa harus belajar banyak lagi. Iya, dengan bertukar pikiran dengan Bapak Ibu dan juga tadi masukan, terima kasih. Yang jelas kami membuka diri kolaborasi pada banyak pihak, termasuk tadi STIPIN, kemudian sekolah-sekolah yang lain, termasuk kayak untuk dunia usaha. Terima kasih Bapak Ibu guru, kepala sekolah terutama yang sudah mempersilahkan kami untuk berkunjung. Tentu saja pengetahuan kami bertambah lebih dari sebelumnya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak juga atas sambutannya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas pikirannya.